Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang perbaikan Panther dari Salatiga H1979. Ini mobil ini datang kemarin dengan permasalahan itu kalau digas, kalau dipakai jalan itu suaranya di dalam kabin itu bunyi duk gitu, dan suaranya itu sangat mengganggu. Kalau suara mesin itu kayak seperti metal duduk yang kucak ya teman-teman ya. Tapi ini riwayatnya mesin ini baru saja diturunkan sebenarnya, sudah habis 6 juta lebih, juga ganti metal duduk katanya. Tapi suaranya seperti itu, dan riwayatnya ini juga baru saja ganti karet-karet bodi. Tapi ternyata suaranya itu malah lebih keras. Jadi ini dibawa ke sini dengan tujuan untuk mencari permasalahan yang seperti itu. Nah, ini berhubung ini sudah dibongkar di bengkel lain, kita juga perlu hati-hati memeriksanya. Kemarin itu selain uduk-uduk itu juga pincang-pincang ya mesinnya ya. Jadi stasionernya itu ada satu silinder itu yang tidak bertenaga pada stasioner ya. Ini di silinder 4. Jadi tidak rata. Jadi tenaga 1, 2, 3, 4 per silinder itu tidak sama, sehingga mesinnya getar, nggak enak. Terus akhirnya kemarin sudah kita cek kalau masalah nozzle-nya itu ternyata tekanan nozzle-nya terlalu rendah banget. Tekanan nozzle-nya itu hanya 120 dan 130 bar. Padahal umumnya untuk Panther Euro seperti ini tekanannya sekitar 185, 190 itu biasanya. Ada yang setelah 200 itu baru oke. Nah ternyata kemarin itu sudah kita setel ke 190, ternyata sangat membaik. Jadi sudah rata tapi kurang halus dan kurang enak. Jadi berhubung ini mesin ini atas permintaan pemiliknya supaya dikontrol, dibongkar dan dikontrol dari awal. Akhirnya mesin ini kita bongkar total sekalian, dan ini kita periksa permasalahannya. Mobil ini ternyata emang benar asapnya itu sudah main ganjal. Nah seperti itu kita kurang gimana ya, kurang setuju dengan cara ganjal-ganjal metal duduk. Sebenarnya kalau metal duduk itu dan metal itu jangan sampai pakai ganjal, itu lebih baik dibawa ke bengkel bubut untuk dipresisikan. Jadi kalau perlu di undersize ya di undersize, nanti diganti metal yang lebih tebal, bloknya di bawah, jadi diseluruskan sekalian, center sekalian, sehingga hasilnya optimal. Ini mesinnya sudah kita bongkar teman-teman, jadi ini silakan diikuti video berikut ini. Hari ini kita sedang menurunkan dan membongkar mesin Panther plat H 1979. Ini saya saat ini membongkar, kita menemukan suatu keanehan dah teman-teman ya. Kita melihat ini termostat yang dilubangi seperti ini ya. Ini ada lubangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah terus kalau termostat dilubangi ini efeknya apa? Efeknya termostat ini menjadi tidak berfungsi. Jadi kalau termostat ini dilubangi, sebaiknya dilepas saja, nggak ada gunanya. Karena termostat dilubangi ini, termostat ini menjadi tidak pernah bekerja. Karena ini airnya selalu mengalir terus tanpa ada bedanya antara mesin panas dan mesin dingin. Jadi kalau termostat dilubangi seperti ini antara mesin panas dan mesin dingin itu tidak akan berpengaruh. Karena air tetap lewat, sehingga dia tidak lewat, jadi selalu lewat ke radiator, sehingga temperaturnya menjadi nggak bisa panas. Nah kalau nggak bisa panas, apa yang terjadi? Efisiensi pasti akan berkurang, pembakaran tidak sempurna, dan knalpot ini pasti akan ngasap terus. Jadi akan lebih banyak asapnya. Dan mobil ini juga seperti ini, itu knalpotnya ngasap terus mobil ini teman-teman. Nah ini nggak ada termostatnya dilubangi seperti ini. Jadi ini mubadir ya, percuma. Ada termostat tapi kok dilubangi, ini adalah percuma. Jadi termostat seperti ini nggak guna. Ini kita lepas saja dan nanti akan kita ganti ya. Karena ini nggak guna, seperti ini nggak guna. Karena dia akan bersirkulasi terus. Harusnya kan ini tertutup dan saluran yang nanti sirkulasinya tidak ke radiator tapi ke saluran bypass ini. Ke saluran bypass ini ketika dingin, ketika mesin belum beroperasi di suhu kerja, air hanya akan berputar di mesin saja, di lokasi mesin saja. Karena ini ketutup, ini ketutup sehingga tidak bisa lewat.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hanya akan sirkulasi ke mesin saja. Jadi kalau seperti ini ya ini tertutup seperti ini. Nah, ini belum tertutup ya. Bypassnya belum tertutup. Jadi nanti akan sirkulasi ke cylinder head, blok cylinder head, muter terus tanpa ke radiator. Nah, ini salah besar ya, termostat dilepas seperti ini. Ini adalah salah besar. Oke, ini akan kita bongkar dan kita cek langsung saat ini juga. Kita cek terus kita pertunjukkan apa yang terjadi dengan mesin ini. Cylinder head sudah kita lepas. Ini ternyata kalau kita lihat packing cylinder headnya bukanlah packing cylinder head yang ori. Sebenarnya bukan suatu masalah yang ini ya jawabannya. Tapi sebaiknya kalau Panther pakailah saja cylinder head yang ori, walaupun itu ori domestik made in Indonesia, itu malah lebih baik daripada yang model killing rate seperti ini ya. Karena saya lebih suka pakai yang logam biasanya. Ini kalau kita periksa, ini kondisi liner ini baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali untuk linernya ya. Kelihatannya ini masih oke. Jadi ya kita kontrol lagi yang lainnya. Ini nanti kita bersihkan dulu, terus kan kita periksa. Jadi untuk liner ini kalau kondisinya bagus, nanti kita tinggal cek ring shakernya bagaimana. Ini di sini kita menemukan keanehan ya. Ketika metal duduk dilepas, ternyata di bawah metal duduk itu ada ganjel laktun seperti ini. Ini sama sekali nggak boleh ya. Kalau metal duduk itu harus presisi, jadi nggak boleh ganjel-ganjel seperti ini. Ini beresiko tidak presisi dan bisa patah ya aslinya. Jadi kalau kocak ini ya, jangan diganjal, tapi harus dibawa ke bengkel bubut untuk dipreskan ya, dicarikan ukurannya. Jadi kocak jangan sampai diganjal seperti ini mengkhawatirkan, nggak boleh. Jadi memasangan seperti ini nggak boleh. Ini harus, kalau saya nggak berani seperti ini, jadi ganjal seperti ini nggak recommended. Jadi sebaiknya ini dibawa ke bengkel bubut untuk di senterkan ya, center block kalau saya. Jadi jangan main ganjal, nggak boleh ini, karena ini ada aturannya. Jadi kalau ganjal seperti ini akan tidak bisa presisi, harus dibawa ke bengkel bubut wis angkatan, harus dibawa ke bengkel anu nih gitu, metal asrke angkatan, harus dibawa ke bengkel bubut untuk di center block atau di ukur metal yang pas, bisa di undersize atau gimana, yang penting presisi, nggak boleh diganjal-ganjal. Main ganjal seperti ini nggak boleh ya. Ini mungkin ini kocak terus diganjal, jadi wah ini berbahaya. Ini kalau seperti ini berbahaya, nggak lurus nanti bisa patah ya sebenarnya. Jangan, kalau saya sih nggak berani pakai ganjal seperti ini. Lebih baik dibawa ke bengkel bubut, lebih jelas, lebih presisi dan diukur secara pasti teman-teman. Oke, jadi ini untuk permasalahan askrek ini sementara sudah kita ketemukan. Jadi kita cari aman seperti ini, kita bawa ke bengkel bubut untuk di ukur, dan kalau kocak ya di undersize seperti ukuran aslinya ya. Kalau ganjal ya nggak berani nanti salah-salah malah patah askrek karena nggak lurus. Oke teman-teman, demikian informasi dari kita. Panther ini plat H1979 ternyata askernya ini bagian duduknya ini diganjal-ganjal seperti ini. Oke, jadi besok bawa sekalian ke bengkel bubut untuk dikontrol bloknya sama asernya, dipresisikan. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sendiri, harus diperiksa oleh yang berkompeten. Jadi bengkel bubut langganan saya yang berkompeten, jadi di Kepanjen Bubut Remaja nanti akan dicarikan ukuran yang pas ya, diukur. Kalau perlu di undersize supaya presisi lagi teman-teman. Oke, untuk sementara sekian dulu laporan kita tentang mesin ini. Semoga ini bisa menginformasi. Terima kasih.